Oke, ini sudah lumayan besar. Ketimbang. Berapa itu? Udah 600 ya. Nah, setengah ya. Jadi ini kurang tadi berapa? 400 gram Pak. 400 gram satu ekor ya. Ya. Dalam upaya melatih siswa-siswi terkait pengetahuan dalam ilmu kewirausahaan serta mengasah kemampuan bisnis sejak dini, Kepala Sekolah bersama guru di SMP Negeri 21 Batam mengajari para siswa-siswinya tata cara budidaya ikan nila. Dengan memanfaatkan lahan sekolah yang terbatas, para siswa-siswi ini mampu membudidayakan ikan nila hingga siap panen. Hasilnya cukup mencengangkan. 3 kali berhasil melakukan budidaya ikan nila, bisa tumbuh dan berkembang hingga mencapai 1/4 hingga setengah kilogram per ekornya. Kegiatan wirausaha ini merupakan bagian dari pembelajaran ekstrakurikuler yang tujuannya memberikan ilmu kewirausahaan budidaya bagi siswa yang memiliki jiwa entrepreneurship. Maka dari itu, selain budidaya ikan nila, siswa juga ada yang diajak menanam sayur-sayuran serta tanaman hias, bagian dari penghijauan lingkungan dalam program Go Green di sekolah. Malah, untuk kolam budidaya ikan serta budidaya tanaman ini, oleh pihak sekolah dijadikan laboratorium alam yang di dalamnya terdapat aneka hayati seperti burung dan aneka tanaman lainnya yang bisa dijadikan observasi dan eksperimen terkhusus bagi mata pelajaran biologi dan karya ilmiah. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Batam Haji Poniman Sardi, pelajaran budidaya ikan nila ini merupakan proses yang ketiga kalinya dilakukan pihak sekolah dari bagian mata pelajaran kurikulum 2013 terkait kewirausahaan. Salah satunya yang diterapkan adalah budidaya ikan nila, mulai dari mengajarkan siswa cara menabur benih ikan, pemberian makan ikan, hingga keberhasilan memanen ikan itu sendiri. Kebetulan, kata Poniman lagi, dengan diberlakukannya implementasi kurikulum merdeka atau IKM oleh pemerintah, budidaya ikan nila ini sangat selaras dengan konsep dari proyek profil pelajar Pancasila dalam tema kewirausahaan. Negeri era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila. Ini sudah lama sebenarnya. Ini sudah yang ketiga kalinya. Yang 2 kali sudah dipanen dan dimakan. Iya. Ini yang ketiga kalinya. Memang mendekati adanya kurikulum merdeka yang rencananya, kalau kemarin ini adalah bagian kewirausahaan sekolah, adalah hanya beberapa orang saja yang mengetahui ini. Nah, ini akan kita naikkan menjadi proyek kurikulum merdeka yang nantinya semua siswa kita ajari bagaimana memelihara ikan yang baik dengan cara tempat yang sempit, karena di rumah mereka tidak ada lahan yang luas. Jadi ini adalah sistem ras yang penting ada air, ada oksigen,
kita kasih makan, kualitas air bagus, insya Allah itu ikan akan hidup. Kita baru pembesaran kayak pembibitan kita. Iya, pembesaran baru saja. Ini memang rencananya setelah ini nanti diseleksi, ikan-ikan yang besar setengah kilo ke atas akan kita pisahkan menjadi pembibitan. Ya, benih ini setelah kita beli lalu kita seleksi lagi, kita tabur per meter kita masukkan 100 ekor. Kenapa berani banyak? Karena kita aeratornya sudah kita perbagus sehingga kadar oksigen di air ini sangat bisa dipakai untuk kehidupan ikan. Lalu pemeliharanya setiap hari kita lihat ada nggak perkembangan negatif, misalnya ikan mati, ikan malas, ikan tak mau makan. Itulah bagian daripada pemeliharaan yang harus setiap hari dilihat. Pembibitan, maka ini sudah 6 bulan belum diambil karena ini menunggu sampai dia kira-kira bisa untuk bertelur begitu, Pak. Berapa kilo mau dipanen? Nah, ini biasanya kalau kita mau mengacu kepada pangsa pasar, itu pasar itu bisa meminta 1 kilo 7 atau 6 ekor yang untuk nilai crispy, apa namanya? Nilai goreng itu yang 7 ekor 1 kilo. Nah, ini sudah lebih. Tadi sudah kita timbang sudah 400 gram, berarti 4 on. 4 on mendekati setengah kilo nih. Ya, sudah mulai besar sebenarnya. Jadi kira-kira berapa kilo yang kita punya ini? Kalau diperkirakan, karena kemarin kita masukkan itu 3.000 ekor dalam 2 kolam. Ini 1 kolamnya bisa mungkin 1.000 ekor. Katakanlah 1.000 ekor. Kalau kita bagi 1.000 ekor bagi dengan 400 gram, 10.000 bagi 400 gram itu kira-kira sudah dapat 200 kilo. Kalau kemarin siapa yang beli? Tahun kemarin ya dinikmati bersama dulu sama kawan guru-guru sini pada acara-acara momen tertentu, dan guru-guru juga membeli. Nah, memang ini sekarang kita sedang menjajaki untuk pengembangan memperluas budaya ini ke tempat-tempat lain yang potensi untuk dikembangkan ikan. Berkelanjutan. Kita akan menjadikan ini sebagai proyek sekolah kita unggulkan pemeliharaan ikan konsumsi di atas Camila. Dari kegiatan ini apa harapannya? Harapan saya adalah anak-anak muda sekarang yang sekarang hanya membeli, dia bisa memelihara di rumah, pakai yang ember saja, pakai yang kecil-kecil saja, yang penting ada oksigennya. Lalu kualitas air diperbaiki, makanan dicukupi, gizi-gizian ditambahkan, itu insya Allah bisa semuanya memelihara. Terima kasih Pak, dan infonya mudah-mudahan budayanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Ini adalah bagi pula kami Pak, masih. Kita belajar Pancasila. Sementara para siswa sendiri mengaku senang mengikuti program kewirausahaan ini karena mendapatkan ilmu baru mengenai budidaya cara membesarkan ikan, mulai dari menabur benih, memberikan pakan ikan, mengganti air yang sudah kotor, hingga berhasil memanen ikan. Dapat besar! Dapat besar nih! Makan malam nih lumayan nih! Gimana? Senang? Senang banget Pak. Senang banget hari ini. Senang banget. Pelajaran apa nih? Oh, pelajarannya wirausaha. Iya, jadi nanti mungkin kalau besar nanti peluangnya buat membudidayakan ikan juga kan. Apalagi sekarang kan membudidayakan ikan tuh juga uangnya juga dapat banyak. Kamu dari awal yang ngikutin ya? Iya. Dari mulai pembesaran sampai dengan panen. Iya. Mau dipraktekkan di rumah? Boleh. Boleh banget. Jokan kelas berapa? 91. Ya. Apa kabar deh? Baik, Om. Gimana pelajaran wirausahanya? Senang, Om. Senang? Ya. Dari awal ya dia akan ngikutin ya? Akan dipraktekkan ke di rumah? Ya. Ini panen yang berapa? Negeri era kita Senang sekali Pak, karena di sini saya juga dapat pelajaran untuk nanti bisa saya praktekkan di rumah juga. Jadi kamu dari awal yang ngikutin? Iya Pak. Sampai memanen? Iya. Gimana hasilnya? Bagus nggak? Bagus Pak. Akan dipraktekkan? Praktek nanti. Pada pagi hari ini kita akan terangkan cara pemberian makan ikan
peliharaan kita. Karena ikan yang kita pelihara ini harus dimakan seperti kita juga. Nah, apa makanannya? Namanya pelet yang sudah diproduksi oleh si pembuat pakan ikan. Ini dia bentuknya ya. Ini namanya pelet. Apa saja makanan ikan selain dari pelet? Ya, betul. Jadi sama seperti manusia juga. Ini makanan pokoknya. Boleh tambahkan apa? Daun-daun, daun talas, daun kates, daun ubi, bisa makan. Karena ikan ini mudah sekali untuk cari makan yang lainnya. Ini adalah makanan untuk protein tinggi sebagai makanan dasarnya. Ya, biasa bagus ya. Yang lain ada? Baik Pak, ini kami sedang memperlihatkan bagaimana cara budidaya ikan air tawar, ikan nila, ikan konsumsi. Di antara anak siapa yang tahu bagaimana cara tahapan pemeliharanya? Bagus ya, silakan. Dalam tahap pemeliharaan ikan nila, yang pertama yaitu kita persiapkan kolam. Yang kedua, penyegaran benih. Yang ketiga, pemberian makanan. Yang keempat, pencegahan penyakit. Dan yang kelima, masa pemanenan. Iya, bagus. Jadi persiapan kolam ini sebenarnya ini masih K13, jadi kewirausahaan sekolah. Nah, adalah memanfaatkan sarana sekolah untuk sebagai budayanya. Padahal ini dulunya ini kolam penampungan air saja, tapi kita kemas menjadi kolam ikan. Nah, kemudian persiapan kolam ini adalah kolam dibersihkan, dikasih air, kemudian dibiarkan agak seminggu biar ada penguapan amonia air bawaan. Lalu dipasanglah aerator ataupun sirkulasi air. Nah, kebetulan sistem ini sudah terkoneksi dengan sistem RAS. Di belakang sudah ada pembersih bak-baknya. Nah, kemudian tabur benih. Kata tadi anak tadi, tabur benih. Benih memang kita tidak membuat sendiri, benih kita beli. Benih dibeli waktu itu adalah ukuran 5 sampai 7 cm.